Seorang guru Yahudi menganggap di surga itu aneh. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz tidak bisa tidur. Hilang rasa kantuknya. Beliau tidak mampu memejamkan matanya. Resah dan gelisah hatinya. Di saat malam yang dingin itu, di Damsyik pikiran beliau sedang sibuk dengan urusan pemilihan Hakim Bashrah. Harapannya adalah agar bisa menegakkan keadilan di tengah manusia, yang akan menjadi menghukum dengan hukum Allah Ta'ala diterapkan tanpa gentar dan gila pujian. Pilihannya jatuh pada dua orang yang dipandangnya bak kuda balap kembar dalam ilmu fikih. Keduanya tegas dan kukuh dalam kebenaran, cemerlang pemikiran-pemikirannya dan tepat dalam pandangannya. Jika didapatkan satu keunggulan tertentu dari salah satu dari keduanya, ia memiliki keunggulan lain yang mampu mengimbanginya. Keesokan harinya beliau mengundang walinya di Irak yang bernama Adi bin Artah yang ketika itu berada di Damaskus. "Wahai Adi, panggillah Iyas bin Muawiyah al-Muzani dan Al-Qasim bin Rabi'ah al-Haritsi. Ajaklah keduanya membicarakan perihal pengadilan di Bashrah, lalu pilihlah salah satu dari keduanya." Titah Umar bin Abdul Aziz kepada Adi bin Artah. "Saya mendengar dan saya taat wahai Amirul Mukminin," jawab Adi. Akhirnya, Adi bin Artah mempertemukan antara Iyas dan Al-Qasim lalu berkata, "Amirul Mukminin memintaku untuk mengangkat salah satu dari kalian untuk menjadi kepala pengadilan Bashrah. Bagaimana pendapat kalian berdua?" Masing-masing dari mereka mengatakan bahwa rekannya lah yang lebih utama. Iyas menganggap Al-Qasim lebih utama, sedangkan Al-Qasim menganggap Iyaslah yang lebih utama darinya. Mereka masing-masing menyebutkan keutamaan ilmu dan kefakihannya rekannya. "Kalian tidak boleh keluar dari sini sebelum kalian memutuskannya," ujar Adi kemudian. Buru-buru Iyas berkata, "Wahai Amir, Anda bisa menanyakan tentang diriku dan Al-Qasim kepada dua fuqaha ternama di Irak, yaitu Hasan al-Bashri dan Muhammad bin Sirin, karena keduanya lah yang paling mampu membedakan antara kami berdua." Iyas mengatakan hal itu, karena Al-Qasim adalah murid dari kedua ulama tersebut, sedangkan ia sendiri tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Al-Qasim menyadari bahwa Iyas akan memojokkannya. Sebab jika pemimpin Irak itu bermusyawarah dengan kedua ulama tersebut tentulah mereka akan memilih dia bukan Iyas. Maka dia segera menoleh kepada Adi dan berkata, "Wahai Amir, janganlah Anda menanyakan perihalku kepada siapapun. Demi Allah yang tiada ilah selain dia. Iyas lebih mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada aku dan lebih mampu untuk menjadi hakim. Bila aku berbohong dalam sumpahku ini, maka tentunya Anda tidak patut memilihku karena itu berarti memberikan jabatan kepada orang yang ada cacatnya. Bila aku jujur, Anda tidak boleh mengutamakan orang yang lebih rendah, sedangkan di sini ada yang lebih utama." Iyas menoleh kepada Adi dan berkata, "Wahai Amir, Anda memanggil orang untuk dijadikan hakim. Ibaratnya Anda meletakkan ia di tepi jahanam, lalu orang itu, yakni Al-Qasim, hendak menyelamatkan dirinya dengan sumpah palsu. Dia bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar kepadanya. Kemudian selamatlah dia dari apa yang ditakutinya." Maka Adi berkata, "Orang yang berpandangan seperti dirimu inilah yang pantas menjadi hakim." Lalu diangkatlah ia sebagai hakim di Bashrah. Siapakah gerangan yang dipilih oleh Khalifah yang zuhud, Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi hakim di Bashrah ini? Iyas bin Muawiyah bin Qurrah al-Muzani, lahir pada tahun 46 Hijriah di daerah Yamamah Najd. Kemudian beliau berpindah ke Bashrah beserta seluruh keluarganya. Di sanalah beliau tumbuh berkembang dan belajar. Beliau sering mondar-mandir ke Damaskus saat masih belia. Tentunya untuk menimba ilmu dari sisa-sisa sahabat yang mulia dan tokoh-tokoh tabi'in yang agung. Sejak kecil telah tampak bakat dan kecerdasan putra Al-Muzani yang satu ini. Orang-orang sering membicarakan kehebatan dan beritanya kendati beliau masih kanak-kanak. Diriwayatkan bahwa, ketika masih kecil beliau belajar ilmu hisab di sebuah sekolah yang diajar oleh seorang Yahudi ahli zimmah, orang non-muslim merdeka yang hidup dalam negara Islam. Pada suatu hari berkumpullah kawan-kawannya dari kalangan Yahudi itu, lalu mereka asyik membicarakan masalah agama mereka tanpa menyadari bahwa Iyas turut mendengarkannya. Guru Yahudi itu berkata kepada teman-teman Iyas, "Tidakkah kalian merasa heran kepada kaum muslimin itu? Mereka berkata bahwa mereka akan makan di surga, namun tidak akan buang air besar. Bolehkah aku ikut campur dalam perkara yang kalian bicarakan itu wahai guru?" potong Iyas. "Silahkan," kata sang guru. "Apakah semua yang kita makan di dunia ini akan keluar menjadi kotoran?" tanya Iyas kemudian.
Tidak, jawab guru. Lalu kemana perginya yang tidak keluar itu? Tanya Iyas lagi. Kemudian dengan alasan apa kalian mengingkari? Jika makanan yang kita makan di dunia saja sebagian hilang diserap oleh tubuh, maka tidaklah mustahil di surga kelak seluruhnya diserap oleh tubuh dan akan menjadi makanan jasmani, ujar Iyas kemudian. Merasa kalah dengan argumen dari Iyas, guru itu memberikan isyarat dengan tangannya sambil berkata kepada Iyas, "Semoga Allah mematikanmu sebelum dewasa."